Telusuri potensi pandai besi di Desa Bandung Rojo. Berbicara seputar keunikan dan keunggulan Kabupaten Blora, kita tidak hanya akan disuguhi dengan potensi hutan jati atau kerajinan kayunya. Kabupaten Blora ternyata masih menyimpan satu potensi yang perlu kita kenali lebih dalam lagi. Menuju ke salah satu desa di Kabupaten Blora, kita akan kunjungi Desa Bandung Rojo, Kecamatan Ngawen, Blora, Provinsi Jawa Tengah. Desa Bandung Rojo ternyata masih mempunyai tenaga-tenaga handal yang memiliki keterampilan khusus untuk mengolah besi menjadi produk yang bisa dimanfaatkan. Pandai besi, sebuah profesi yang mulai jarang terekspos, justru banyak ditemukan di Desa Bandung Rojo. Kepala Desa Bandung Rojo Ahmad Murudin mengungkapkan bahwa di desanya ada sebanyak 50-an lebih para pandai besi yang rata-rata berdiri secara mandiri. Namun meski begitu, para pandai besi sudah memiliki SK resmi berbadan hukum yang bertujuan memudahkan para pandai besi untuk mengajukan bantuan. Sejauh ini, peran dari pemerintah Desa Bandung Rojo adalah selalu membawa produk dari pandai besi ke berbagai event kegiatan di luar kota. Kepala Desa Bandung Rojo menyadari masih banyak kendala yang dihadapi oleh warganya yang berprofesi sebagai pandai besi. Salah satunya adalah ketersediaan modal dan bahan baku, di mana untuk besi yang dibeli dari juragan harus dijual kembali ke tempat yang sama, sehingga perajin pandai besi tidak bisa memperoleh keuntungan yang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Ahmad Nurudin, Kepala Desa Bandung Rojo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa potensi di desa kami. Yang pertama yaitu kaitannya potensi di desa kami yaitu pandai besi. Termasuk salah satu ikon di desa kami yaitu pandai besi. Pandai besi di sini rata-rata secara mandiri ada sekitar 52, kurang lebih 52 pengusaha pandai besi di sini ya secara mandiri. Dan pandai besi di sini ada dua kelompok. Jadi dari 52 unit tadi sekitar ada dua kelompok pandai besi. Dua-duanya sudah Menkumham. Kendala yang ada di desa kami kaitannya pandai besi itu permodalan, di mana untuk bagi pengusaha yang kecil karena nggak ada modal itu biasanya besi itu kulak dari bos besar atau juragan pandai besi yang besar, nanti dijual kembali ke situ sehingga harganya nggak bisa maksimal. Pemerintah Desa Bandung Rojo juga terfokus ke aspek pertanian dan ketahanan pangan, namun pemerintah desa berharap pemerintah Kabupaten Blora bisa lebih mensupport untuk potensi yang ada di Desa Bandung Rojo, terutama potensi pandai besi. Harapan kami, pemerintah desa, potensi yang ada di desa kami ini didukung, baik pemasaran maupun produksinya lebih besar, dan sehingga bisa menjadi mata pencaharian di desa kami yang lebih menguntungkan. Ya. Terutama mungkin bisa diberi bantuan stimulan bagi pengusaha yang kecil tadi, sehingga dia tidak tergantung pada juragan pandai yang sudah besar-besar itu tadi. Sementara itu, riwayat profesi pandai besi juga dikisahkan oleh Slamet Haryanto, yang juga merupakan salah satu pelaku pandai besi yang bisa ditemui di Desa Bandung Rojo. Menurut Slamet, pandai besi sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Menjadi generasi keempat di keluarga pandai besi, Slamet juga menuturkan bahwa pada tahun 2019, pandai besi masih menggunakan tenaga manusia atau manual. Dan untuk saat ini, pandai besi sudah memanfaatkan mesin penggerak berupa dinamo atau diesel untuk memudahkan pekerjaan. Profesi pandai besi di Desa Bandung Rojo terdiri dari dua kelompok usaha mandiri yang beranggotakan pandai besi yang sejak dulu ada dan kelompok baru bernama Panji Tosan Mudo yang beranggotakan anak-anak muda yang mulai berminat untuk menjadi pandai besi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Slamet Haryanto, salah satu pelaku usaha kecil dan menengah pandai besi Desa Bandung Rojo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora. Mencoba untuk menceritakan dulu sejarah dari pandai besi Bandung Rojo. Pandai besi Bandung Rojo itu cerita dari kakek saya bahwa buyut saya itu sudah sebagai pandai besi. Itu semenjak zaman Belanda. Dengan keadaan pada waktu penjajahan seperti itu, jadi usaha pandai besi tidak jelas dan tidak menentu oleh faktor dan keadaan. Saya adalah generasi keempat dari pandai besi Bandung Rojo. Sampai dengan tahun 2019 masih menggunakan tenaga manusia atau manual. Pada saat itu pandai besi Bandung Rojo berjumlah 18 unit dengan per unitnya itu beranggotakan 6 sampai dengan 7 orang. Setelah 2019 sampai dengan sekarang 2024 itu sudah menggunakan mesin dengan penggerak dari diesel dan dinamo. Pada saat ini bahwa pandai besi Bandung Rojo itu ada 2 kelompok, yang mana itu masing-masing kelompok itu bersinergi di dalam segala urusan. Kelompok pertama itu adalah kelompok usaha mandiri yang beranggotakan dari pandai besi yang lama, dan ini bermunculan pandai-pandai anak-anak muda lulusan SMTA yang tertarik untuk sebagai pandai besi, yang mana biasanya setelah lulus dari bangku SMA atau bangku sekolah itu cenderung untuk keluar dari desa. Setelah adanya pandai besi dengan tenaga mesin, anak-anak muda itu tertarik, dan ini sudah membentuk kelompok baru yang bernama kelompok pandai besi Panji Tosan Mudo yang beranggotakan anak-anak muda. Dan itu jumlah dari pandai besi yang lama maupun baru ada 52 unit. Untuk bahan baku yang diolah para pandai besi adalah hasil rekanan dengan pedagang besi baik dari Kudus atau Semarang. Sementara untuk arang diperoleh dari limbah usaha mebel di Jepara. Selain berpartner dengan bos atau agen, untuk pemasaran produk sampai saat ini hasil kreasi pandai besi Desa Bandung Rojo sudah terjual hingga keluar Blora, seperti Tegal, Brebes, Kuningan, bahkan hingga keluar Pulau Jawa. Bahan baku kita itu rekanan dengan pedagang besi dan areng. Arengnya, pedagang besinya dari Kudus maupun dari Semarang, dan arengnya dari hutan dan dari Jepara, limbah dari mebel di Jepara yang dibuat areng. Untuk penjualan kita berpartner dengan bos ataupun bakul, dan berpartner dengan loper ataupun agen. Walaupun ada beberapa kendala sedikit, alhamdulillah lancar. Dan untuk lokasi penjualan, kita lintas provinsi, mulai dari Jawa Timur, Bojonegoro, Senori, Magetan, Ngawi, Cepu, dan sampai dengan ke Surabaya. Untuk Jawa Tengah sendiri, lokal di daerah Blora, Purwodadi, dan sebagainya. Dan untuk selanjutnya itu lintas provinsi untuk Jawa Barat, sampai dengan mulai Tegal, Pekalongan, Brebes, Kuningan, dan Jawa Barat. Sampai dengan ke luar Jawa.
Meskipun sering terkendala sepi peminat, para pelaku pandai besi optimis jika pemerintah desa ataupun kabupaten terus mendukung upaya pemasaran dengan selalu memberikan peluang dan informasi ke masyarakat luas, maka potensi pandai besi pasti akan tetap bisa lestari. Terlebih, produk alat-alat pertanian yang dihasilkan pandai besi sangat bisa dipasarkan keluar wilayah Blora.